Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wahid di sini. Anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Di video kali ini Pak Wahid akan menyampaikan materi pelajaran fikih. Jadi untuk pelajaran fikih kelas 6 nanti kalian akan belajar dipandu oleh Pak Wahid. Nah, untuk itu nanti kalian bisa menyimak video yang akan Pak Wahid jelaskan. Nanti sambil menyimak kalian bisa menyiapkan alat-alat tulis, menulis poin-poin penting dari apa yang Pak Wahid sampaikan. Nanti di akhir video ada beberapa pertanyaan yang nantinya harus kalian jawab sesuai dengan video yang Pak Wahid jelaskan. Baiklah anak-anak, hari ini Pak Wahid akan menjelaskan pelajaran fikih kelas 6. Nanti kalian bisa menyimak video berikut ini. Untuk bab pertama, kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Yaitu temanya adalah memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Sebelum kita membahas tentang makanan halal dan makanan haram, sebagai pengantar materi untuk bab ini, Pak Wahid akan menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-Dhariyat ayat 56 sampai 58. Bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Itu tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah, dan Allah lah yang menjamin dengan memberi rizki berupa makanan. Mari kita simak sama-sama. Kalian bisa sambil membuka Al-Qur'annya ya, surat Al-Dhariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di ayat 56 ini disebutkan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Dan dilanjutkan ayat 57, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ya, dijelaskan di sini bahwa aku di sini itu Allah maksudnya itu tidak menghendaki, tidak menginginkan mendapatkan rizki dari makhluk yang diciptakannya tadi, dari manusia dan jin tadi. Dan Allah juga tidak menghendaki agar para makhluk tadi, jin dan manusia itu memberi makan kepadanya, karena Allah memang sudah maha kuasa, tidak butuh makhluknya. Kemudian ayat 58, sungguh Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi di sini ditegaskan bahwa Allah itulah yang nanti akan memberi rizki kepada makhluknya tadi, kepada jin dan manusia tadi. Kemudian tahukah kalian ya bahwa Allah itu telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Ya, salah satu di antaranya adalah nikmat berupa makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Allah sudah memberi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Salah satu di antaranya berupa makanan yang kita butuhkan, makanan pokok yang kita makan sehari-hari.
Maka dari itu kewajiban kita setelah mendapatkan nikmat dari Allah tadi berupa makanan, ya dengan bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat tadi? Caranya yaitu dengan memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari. Tidak semua makanan bisa dikonsumsi. Kita harus memilih makanan yang halal menurut ketentuan Allah. Nah, ya, tidak semua makanan itu bisa dimakan, boleh dimakan. Nah, makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang telah dihalalkan oleh Allah. Halal bisa berupa halal barangnya halal, zatnya halal, atau cara mendapatkannya juga halal. Jadi kita harus tahu. Kemudian di situ dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88. Nanti kalian bisa sambil menyimak di Al-Quran ya. Silahkan buka Al-Qurannya, Al-Maidah ayat 88. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita manusia diberi rezeki oleh Allah berupa makanan yang begitu banyak, ya. Dan kita harus bersyukur atas nikmat itu. Caranya adalah, cara bersyukur kita yaitu dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi, yaitu makanan yang halal. Sebenarnya coba kalian amati gambar itu ya. Itu adalah gambar-gambar makanan yang sering kita jumpai ya di sekitar kita. Ada banyak makanan. Nah, di situ adalah contoh makanan halal. Selanjutnya Pak Wahid akan menjelaskan tentang pengertian dari makanan halal. Tentang makanan halal. Jadi anak-anak, agama Islam itu agama yang sangat sempurna, termasuk mengatur di dalamnya tentang makanan atau apa-apa yang kita konsumsi. Nah, salah satunya adalah tentang makanan halal. Kita harus yakin ya bahwa kenapa ada makanan yang dibolehkan, kenapa ada makanan yang tidak dibolehkan atau diharamkan, ya, karena pasti ada hikmah di belakangnya atau ada pelajaran yang bisa diambil kenapa suatu makanan meskipun itu kelihatan baik tetapi makanan itu diharamkan, ya. Kenapa makanan itu diharamkan? Pasti ada madharat atau dampak buruk setelah apabila makanan itu dikonsumsi. Dan untuk makanan halal, tentunya makanan itu pasti akan membawa kebaikan apabila dimakan. Nah, berikutnya Pak Wahid akan menjelaskan tentang makanan halal. Arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan itu berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'am atau al-id atau
al-at'imah. Jadi dari bahasa Arab, makanan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu at-ta'am atau al-at'imah, yang artinya makan atau makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia memakannya. Jadi saya ulangi, arti makanan halal ditinjau dari bahasa, dari segi bahasa. Kata makanan itu bahasa Arabnya adalah at-ta'am atau al-at'imah, yang artinya makan atau dimakan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan diartikan sebagai aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Selanjutnya, pengertian makanan halal menurut istilah. Kata halal itu berasal atau bersumber dari bahasa Arab yang artinya membolehkan atau memecahkan atau membebaskan dan lainnya. Di mudahnya, kata halal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, boleh. Secara istilah, pengertian kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Jadi saya ulangi, menurut istilah, pengertian halal adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Jadi dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang dibolehkan dalam syariat agama Islam. Sehingga kalau digabungkan jadi satu, pengertian makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi saya ulangi, pengertian makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ya, Allah itu sudah memberikan petunjuk ya, tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali ya, petunjuk dari Allah. Nah, kata makan di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebanyak 109 kali. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Ini menunjukkan bahwa pentingnya mendapat perhatian yang sangat penting di dalam Islam mengenai makanan, sampai Allah itu menyebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi itulah tadi ya anak-anak tentang pengertian dari makanan halal. Nah, untuk video kali ini Pak Wahid cukupkan sampai di sini. Nanti Pak Wahid akan lanjutkan masih di pembahasan tentang makanan halal di video-video berikutnya. Dan sebelum Pak Wahid akhiri, ada beberapa pesan dari Pak Wahid untuk kalian selama di rumah. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan,
dan juga jaga ibadahnya. Demikianlah tadi anak-anak video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Pak Wahid sampaikan. Dan sebelum Pak Wahid akhiri, ada beberapa pesan untuk kalian selama di rumah. Yang pertama, kalian selama di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, tidak keluar rumah, atau kurangi aktivitas di luar rumah. Jika memang harus melakukan aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.